Shalom Bapak Ibu, kita kembali bertemu di ibadah PA di minggu ketiga ini. Saya harap Bapak Ibu di rumah sekalian keadaan baik-baik saja, tetap disertai oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pujikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal kita ulang pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku kuat saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan. Engkau yang berfirman mengubahkan hidup kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah kembali Tuhan di minggu ketiga ini Tuhan. Ini semua karena berkat kasih karunia-Mu saja Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar firman ini Tuhan dapat kami terima dengan baik. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan, supaya apa yang firman disampaikan adalah benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Saya berharap kita semua selalu berharap kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena di tengah-tengah kondisi yang masih pandemi COVID seperti ini Bapak Ibu, selalu yang kita harapkan adalah kesehatan, ya, kekuatan. Tentunya protokol kesehatan itu yang penting ya buat kita semua. Karena kalau kita mau sehat ya tetap kita harus protokol kesehatan ya. Kalau punya penyakit bawaan juga kita ya harus menjaga diri kita masing-masing ya. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya tentunya kita harus menjaga juga apa yang harusnya kita kerjakan ya dalam kehidupan kita. Pada saat malam hari ini saya bersyukur oleh Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini dalam ibadah kita ya, seharusnya kita sudah ibadah pendalaman Alkitab Bapak Ibu ya, tapi Tuhan izinkan kita masih harus secara online begini ya dari YouTube kita ya. Saya harap semuanya Bapak Ibu bisa menonton ya, untuk kita sama-sama belajar ya. Dengan waktu yang ada Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu pada saat malam hari ini mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini dari Roma pasal yang pertama. Kita sama-sama buka Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di bawah perikop Injil itu kekuatan Allah. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu di rumah, boleh bacakan juga ya, boleh juga menyaksikan atau mendengarkan saja Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, ayat ini Bapak Ibu ya, itu sudah pernah saya sampaikan mungkin beberapa waktu yang lalu ya. Kalau nggak salah juga ada hitungan tahun, karena kita sudah lama nggak ibadah juga ya. Pendalaman Alkitab itu ada hitungan tahun. Saya juga pernah menyampaikan ayat ini Bapak Ibu di perenungan kita ya, entah itu di doa malam kalau nggak salah, kalau nggak di pendalaman Alkitab juga ya. Tapi saya rasa di doa malam Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan malam hari ini sudah pernah kita baca dan bahkan beberapa kali juga sering disampaikan oleh Bapak Gembala kita ya. Pada saat malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ya dari ayat yang ke-16 terlebih dahulu ya. Ada latar belakangnya Bapak Ibu kenapa sampai kepada ayat ini gitu ya. Kan ini salah satu rentetan perjalanan dari Rasul Paulus Bapak Ibu ya, ketika dia berada di Roma gitu ya, dan dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma Bapak Ibu ya. Ini salah satu rentetan perjalanan Rasul Paulus ya. Kita baca di ayat yang ke-16, kita perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, di situ ada kata-kata sebab Bapak Ibu ya. Sebab ini artinya pasti ada lanjutannya dari ayat yang sebelumnya, atau ada lanjutannya juga dari kisah perjalanan Rasul Paulus ya. Kita akan perhatikan Bapak Ibu, itu ada kelanjutannya dari kisah para rasul pasal yang ke-28. Kalau Bapak Ibu di rumah pegang Alkitab begini atau Bapak Ibu baca dari Alkitab begini, sangat mudah ditemukan Bapak Ibu ya, kisah para rasul pasal yang ke-28 itu langsung aja kelihatan di sampingnya pembacaan kita malam hari ini ya. Di pasal yang ke-28 ayat 16 ya, saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan bersama kisah para rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 ya.
Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawal dia. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu ya, Rasul Paulus munculkan karena berbagai peristiwa yang dia alami ketika dalam perjalanannya dia untuk melayani, untuk pelayanan, menyampaikan berita Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Roma. Nah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kata sebab ini Bapak Ibu menceritakan perjalanan Rasul Paulus ya, ketika dia perjalanan dari daerah asalnya dia berlayar ke Roma ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu bersama ada peristiwa juga kapalnya kandas di situ Bapak Ibu, sampai dia harus bermalam dulu di satu pulau, di satu daerah Bapak Ibu ya, yang dia tidak ketahui ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 ya, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah ya. Ayat yang ke-11, 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Berjumpa dengan anggota-anggota jemaat beberapa Bapak Ibu. Jadi perjalanannya Rasul Paulus begitu panjang sekali sebelum dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Roma. Ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah Bapak Ibu bahwa dengan segala perjuangan ya, Rasul Paulus dengan yakin menyampaikan di situ bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Nah, yang ada latar belakangnya Bapak Ibu ya, ada latar belakangnya kenapa juga Rasul Paulus bisa menyampaikan berita Injil seperti ini Bapak Ibu ya. Saya juga pelajari secara pribadi Bapak Ibu, kenapa tiba-tiba ayat ini muncul dan Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Roma ya. Saya juga pelajari sendiri ada latar belakangnya Bapak Ibu ya, kenapa ayat ini bisa muncul ya. Kalau kita lihat ya kondisi saat-saat ini ya, karena pada saat itu kan jemaat di Roma harus Rasul Paulus segera menyampaikan berita firman Tuhan ini, karena jemaat di Roma harus dikuatkan secara iman ya, bahwa mereka harus tetap berpegang pada firman atau Injil kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu ya, yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena makanya dia sampaikan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Jadi sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan Injil dan Injil kepada jemaat-jemaat, salah satunya kepada jemaat di Roma Bapak Ibu ya. Latar belakang masalahnya kalau kita lihat kondisi peristiwa kita saat ini ya, dalam kehidupan nyata aja, dalam kehidupan nyata kita, karena kan firman Tuhan ini harus kita terapkan juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus perhatikan ya, dalam kehidupan kita saat-saat ini ada banyak orang di luar sana mungkin terlihat kuat gitu ya, secara finansial mungkin ya, secara kedudukan, jabatan ya. Katakan di situ, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau Bapak Ibu pelajari ya, kalau kita sama-sama cari, kokoh itu apa sih? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kokoh itu juga berarti kuat. Kokoh itu berarti berpendirian yang teguh ya, terhadap Injil, tidak dengan hal-hal yang lain. Ya mungkin dalam kehidupan kita saat-saat ini kita kuat terhadap apa? Ya kita kuat tentang apa? Maksudnya kita kuat apa sih yang buat kita kuat itu? Mungkin saat-saat ini kita merasa bahwa finansial kita kuat, gitu ya, atau ekonomi kita katakanlah seperti itu. Lalu kita mempunyai kedudukan yang sudah baik lah. Secara kedudukan kita merasa kita kuat karena kedudukan saya di kantor begini, saya punya kedudukan yang tinggi gitu ya, artinya saya kuat ini secara kedudukan untuk bawahan saya. Lalu ada juga pangkat gitu ya, orang kuat juga bisa jadi karena dia merasa pangkatnya dia kuat gitu ya, dia merasa bahwa aku kuat karena aku punya pangkat yang demikian gitu ya. Lalu jabatan juga, pangkat itu tadi yang saya sudah katakan ya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang buat kita kuat Bapak Ibu ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan di sini ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Ada juga orang-orang yang saat-saat ini Bapak Ibu ya, mungkin nggak tahu di dalam kondisi kehidupan kita masing-masing ketika kita beribadah bagaimana, saya tidak tahu ya Bapak Ibu yang sendiri bisa mengukur hal itu Bapak Ibu. Tapi ada beberapa orang di luar sana ya yang pernah sharing juga ke saya, yang pernah menyampaikan keluh kesahnya juga, sharing yang saya dengar juga
ya dari beberapa ibadah di beberapa tempat ibadah. Lalu saya juga beberapa kali mengikuti ibadah online di salah satu gereja. Itu banyak yang kesaksian bahwa datang ibadah itu kok rasanya begitu-begitu aja. Begitu. Datang beribadah kok sepertinya tidak ada kekuatan gitu ya. Yang saya dapatkan pulang beribadah ya sudah, datang ke gereja, habis itu pulang dari gereja pulang beribadah ya sudah gitu aja. Tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Artinya kan itu dia belum yakin gitu ya. Bahwa kan ketika kita datang beribadah, kita harus yakin kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya, memang secara fisik, secara kasat mata kita nggak bisa lihat kekuatan seperti apa sih yang Tuhan kasih, gitu Bapak Ibu ya. Ketika datang beribadah, ya udah main musiknya begitu-begitu aja, gitu ya. Kalau saya secara pribadi karena saya pemain musik, ya aransemennya ya kita masih belajar ya, karena kita masih belajar untuk aransemen baru. Mungkin saya pikir aransemennya begitu-begitu aja, gitu loh. Kita mencoba untuk bikin aransemen yang baru supaya musiknya atau puji-pujiannya itu bangkit lagi gitu ya. Maksudnya secara apa ya? Secara musik itu enak lagi gitu loh Bapak Ibu. Tapi nggak tahu dari segi Bapak Ibu bagaimana menanggapi akan hal itu. Apakah musiknya begitu-begitu aja atau firman Tuhannya begitu-begitu aja? Artinya Bapak Ibu belum yakin. Bapak Ibu datang beribadah itu masih ragu-ragu, pulang ya ragu-ragu juga. Karena kita datang ya kita menabur sesuatu yang ragu-ragu ketika beribadah kepada Tuhan. Artinya ketika kita datang beribadah, kita harus yakin bahwa hidup kita pasti akan diubahkan. Hidup kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita sakit, kita yakin, kita percaya bahwa kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Harus ada keyakinan itu. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, harus ada keyakinan. Apakah kita yang menyampaikan firman Tuhan, apakah kita yang menyampaikan berita Injil itu, apakah kita yang menerima berita Injil itu dari Rasul Paulus langsung. Ya, ini untuk jemaat di Roma Bapak Ibu ya. Tidak jauh berbeda juga dengan kehidupan kita ya. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang harus kita lihat patokannya adalah firman Tuhannya ya. Rasul Paulus juga ingin menekankan kepada kita di sini ya. Kita coba perhatikan di ayat yang ke-14 sebelum masuk di ayat yang ke-16. Itu ada ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita bersama. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani ya, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Artinya bukan patokannya di sini adalah menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan berita Injil itu. Patokannya di sini yang mau disampaikan kepada oleh Rasul Paulus itu patokannya itu bukan orang-orang yang mendengarkan berita Injil itu saja. Ya, patokannya bukan hanya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu saja. Ya, lalu juga dikatakan di ayat yang ke-15 kita perhatikan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma ya. Jadi sekali lagi saya katakan patokannya bukan orang yang mendengarkan saja atau orang yang menyampaikan beritanya, tapi yang menjadi patokan utamanya yang Rasul Paulus ingin sampaikan adalah Injilnya itu sendiri. Ya, kita tahu bersama-sama Injil itu ya berita baik. Ya, kabar baik bahwa Mesias ya, bahwa Yesus Kristus telah lahir untuk kita. Ya, dari zaman sebelumnya ketika bangsa Israel berada di pembuangan, ada banyak berita-berita tentang keselamatan yang akan disampaikan ya. Seperti di Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, yaitu bangsa Israel pada saat itu karena mereka berada dalam pembuangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Nah, itu seringkali disampaikan ketika kita berada pernah juga ya, tema Natal kita di gereja, itu ya kita pernah, Bapak Gembala pernah sampaikan tema itu juga ketika kita dalam ibadah Natal kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu telah melihat terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah terang dunia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjadi patokan yang paling utama yang harus kita lihat adalah Tuhan Yesus, yaitu Injil itu sendiri. Memang ya jemaat yang dilayani, maksudnya jemaat yang menerima berita Injil itu, yaitu jemaat di Roma, bahkan orang yang menyampaikan berita Injil itu juga harus ada perubahan terlebih dahulu. Orang yang menyampaikan berita Injil harus berubah kehidupannya, tidak seperti kehidupan yang lama. Orang yang menyampaikan berita Injil, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu sendiri juga harus mengalami perubahan. Jangan hanya firman Tuhan didengar, lalu habis itu pulang ke rumah nggak ada perubahan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Yang menjadi patokan utama kita, ya ketika ada pemberitaan Injil atau penyampaian firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ketika kita sudah melihat Tuhan Yesus sebagai patokan utama kita dalam pemberitaan Injil atau kita menerima firman Tuhan itu sendiri, maka kita akan mengalami perubahan. Ya, kita akan perhatikan Bapak Ibu di
dalam Roma ya pasal yang ke-10, kenapa saya katakan bahwa patokan yang paling utama ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau ketika kita menyampaikan berita firman Tuhan, ya artinya saya sendiri di sini yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang mendengar di rumah dari channel YouTube kita ini, ya itu kita harus melihat dari sudut pandang Yesusnya. Poin pentingnya di sini adalah Tuhan Yesusnya Bapak. Kita buka bersama-sama di Roma pasal yang ke-10, masih di kitab Roma Bapak Ibu. Kita akan perhatikan pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita sama-sama perhatikan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita bersama-sama Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu ya, kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini dikatakan di ayat yang ke-16, kalau kita kembali lagi di pembacaan kita di pasal pertama, Roma pasal pertama ayat yang ke-16 ya. Kita lanjutkan pembacaannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, saya mau mengingatkan lagi kekuatan seperti apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Ya, kekuatan seperti apa? Jabatan. Ya, ketika kita berbicara jabatan, lalu ketika kita di rumah nih contohnya ya, kalau kita ngomong soal jabatan nih, jabatan dulu Bapak Ibu ya, ketika kita punya jabatan yang tinggi, contohnya di kantor atau kita di perusahaan atau kita di kalau TNI, Polri begitu ya Bapak Ibu ya, kita punya jabatan kedudukan itu ya, ketika kita sampai di rumah ya, kita berbicara kepada keluarga kita atau kita contohnya ini ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak-anak ya, mungkin anak-anak di sekolah bermasalah dengan guru atau berantem contohnya di sekolah kan, kita menasihati anak-anak bagaimana? Apakah jabatan kita berlaku di situ? Ya, apakah kita punya jabatan di kantor, di instansi kita masing-masing? Apakah itu berlaku untuk anak-anak? Kan nggak nyambung begitu ya. Atau kita punya keuangan juga ini. Kalau kita katakan finansial ya, kekuatan kita mungkin kita mengatakan, wah, aku kuat nih secara finansial. Nah, ketika kita datang ke gereja, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang rohani, apakah finansial itu akan berlaku ketika kita berada di gereja? Ya, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Artinya kekuatan yang paling utama dalam kehidupan kita yang harus kita ketahui Bapak Ibu, ya, adalah Injil itu sendiri. Poin terpenting yang saya ingin sampaikan ya, Rasul Paulus juga ingin sampaikan kepada jemaat di Roma, bukan kekuatan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Roma, tapi Injil itulah yang harus menjadi kekuatan yang kokoh dalam kehidupan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang harus menjadi kekuatan yang kokoh dalam kehidupan mereka. Kita mau bawa kemana Tuhan Yesus? Injil itu kita mau bawa kemana? Ke instansi kita? Masuk Bapak Ibu, bisa ya. Mau kita bawa ke kantor kita untuk dalam pekerjaan kita? Justru kita memerlukan itu, memerlukan Injil, memerlukan Yesus dalam kehidupan kita, ya, yang menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita ada masalah di kantor, siapa yang kita datangi? Apakah jabatan kita? Nah, ketika kita bawa Tuhan Yesus ke instansi kita, ya Bapak Ibu ya, atau ke pekerjaan kita, itu semua masuk ya. Ketika kita ada masalah di rumah tangga, ya kita bawa Injil itu ke dalam rumah tangga kita, ataupun ke dalam kehidupan anak-anak kita. Justru Injil itu harus masuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa wah itu nomor sekian aja datang ke gereja begitu ya, atau kita mau berdoa gitu kan pagi-pagi kita lupa, aduh aku terlalu capek karena bekerja sampai larut malam gitu ya, lupa gitu ya untuk ibadah kepada Tuhan, atau sempatkan luangkan waktu sedikit untuk Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya kan kita jadi lupa gitu ya, maksudnya firman Tuhan ini akhirnya yang kita terima lalu kita nggak bisa terapkan dalam kehidupan kita. Padahal ya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh, sehingga ketika Rasul Paulus berada dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan ketika dia berada dalam penjara pun dia tidak melihat itu kondisinya dia, bahkan dia masih bisa memuji Tuhan bersama sahabatnya ketika dia berada di penjara ya. Bahkan ya kalau Bapak Ibu baca kembali ya di ayat yang ke-16 di situ ya, ketika Rasul Paulus tiba di Roma ya, Paulus diperbolehkan tinggal di rumah sendiri bersama, tapi ingat ada catatannya di situ, bersama seorang prajurit yang mengawal dia. Artinya Bapak Ibu ya, di sini ada tekanan ya.
mengikut Tuhan Yesus itu Bapak Ibu tidak mungkin los-los aja, enak-enak aja. Oh iya, aku yakin Tuhan Yesus pasti memberkati. Tuhan Yesus pasti memberikan mujizat ketika aku sakit, ketika aku berada dalam masalah yang berat. Tuhan Yesus pasti memberikan itu semua. Tapi ingat di situ Bapak Ibu, tetap ada rintangan atau tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dia merasa mungkin enak gitu ya. Mungkin dia sudah bisa tinggal di rumah sendiri. Tapi di situ tetap harus ada prajurit yang harus mengawalnya gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 gitu ya. Bahkan Rasul Paulus di situ bisa menyampaikan berita Injil gitu ya. Orang-orang di situ yang ada di sekitar situ, jemaat-jemaat di Roma bisa datang untuk mendengarkan berita Injil. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun, sekalipun dia berada dalam pengawalan yang ketat oleh seorang prajurit, tapi Rasul Paulus tetap yakin. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil bahwa Tuhan Yesus yang sudah berfirman kepada dia ketika peristiwa yang sangat berat dia alami dalam perjalanannya dia itu ya. Ketika dia masih seorang penjahat, Tuhan Yesus menghajar dia habis-habisan sampai dia mengalami kebutaan yang singkat pada saat itu Bapak Ibu ya. Jadi dia yakin bahwa ada kekuatan daripada Allah ya. Karena dikatakan di situ bahwa Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya di situ ruang lingkupnya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memang secara fisik, secara kelihatan orang-orang Yahudi di situ ada. Tapi Tuhan Yesus sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anaknya, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Artinya keselamatan itu juga diterima oleh saya, diterima oleh Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dikatakan ya, kita perhatikan ayat yang ke-17, ini adalah ayat yang terakhir buat kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari apa? Dari iman. Bapak Ibu perhatikan, dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Keselamatan yang seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ya keselamatan kehidupan kita. Kita terbebas dari dosa. Ya kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, loh iya, saya yakin saya terbebas dari dosa. Tapi kenapa sekarang saya masih bisa berbuat dosa? Saya masih bisa marah-marah, saya masih bisa untuk marahi orang lain, saya masih bisa emosi, saya masih bisa apa lain sebagainya berbuat dosa. Ya masih bisa Bapak Ibu. Itu semua tergantung pilihan dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau, kan Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan. Kan pilihannya tergantung dari kita. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, atau kita masih mau hidup dalam kehidupan yang lama. Itu pilihannya ada di Bapak Ibu. Ya karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya oleh karena itu itulah ketika kalau kita ingat kembali dalam penciptaan itu selalu kita kembali seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ada hikmat yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Pikiran kita ini kan juga masih jalan, jiwa kita ini kan juga masih bisa berjalan Bapak Ibu ya. Karena kita ini manusia yang utuh. Tidak ada sesuatu yang dibatasi oleh Tuhan. Oleh karena itu semua tergantung dari pilihan kehidupan kita. Apakah ketika kita pulang dari gereja, apakah ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan itu, atau kita masih mau hidup dalam kehidupan kita yang lama. Itu semua tergantung dari pilihan kita. Tapi yang terpenting di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, artinya kita mau melakukan firman Tuhan itu ya pasti akan sesuai. Ya, kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan di situ ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, semua kembali kepada kita. Apakah kan kita ini sudah percaya ya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya kita sudah beriman. Ya, tapi selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah tergantung kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan itu, atau kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, itulah yang menjadi perbedaan orang benar dan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Ada banyak kok orang yang sudah beriman, tapi toh di dalam firman Tuhan pun banyak ya raja-raja yang sudah diurapi ya, dipilih untuk memimpin bangsa Israel, memimpin kaum Yehuda pada saat itu Yerusalem juga. Mereka masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi selalu masih ada kesempatan untuk kita boleh berbalik kepada Tuhan. Ya oleh karena itu pada saat malam hari ini Bapak Ibu, inilah yang menjadi satu perenungan kuat buat kita. Ya untuk kita mau melakukan kehidupan kita, untuk kita mau berlaku benar, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah mempunyai iman di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita bisa melanjutkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami
suami kita, bahkan sekalipun kepada saudara-saudara kita. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, dalam masalah apapun, dalam kondisi apapun kita saat ini, kita harus yakin, kita percaya bahwa kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Ini yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita akan akhiri firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa Bapak Ibu ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman-Mu pada saat malam hari ini yang sudah menguatkan kami, yang sudah membuat kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu tetap bekerja, tetap berkarya penuh dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, khususnya sidang jemaat-Mu GPT Kristus Penolong Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami yakin, ketika kami percaya, dan ketika kami mau melakukan firman Tuhan, maka firman-Mu itu akan bekerja nyata dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan yang terpenting adalah kami punya kemauan, kami punya keyakinan untuk kami meninggalkan kehidupan kami yang lama Tuhan. Kami mau bertolak kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang masih sulit Tuhan dalam kehidupan kami. Kondisi lingkungan kami Tuhan saat ini membuat kami sulit Tuhan untuk kami boleh melakukan atau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yang sudah Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami Tuhan, mampu menuntun kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah berjuang untuk mengadakan ibadah pada malam hari ini Tuhan, ibadah pendalaman Alkitab Tuhan, yang sudah berjuang juga untuk menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat-Mu juga Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang sedang menonton melalui channel YouTube ini Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu masuk sampai ke hati yang paling dalam seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kembali Tuhan, untuk kami yakin teguh berpegang kepada firman Tuhan bahwa ada kekuatan daripada Tuhan. Kami tidak takut Tuhan atas masalah apapun yang akan kami hadapi ke depannya, ujian, cobaan seperti apapun Tuhan, karena kami yakin dengan iman kami Tuhan bahwa Injil itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mengarungi kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jam-jam ibadah kami selanjutnya juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian, umat-umat-Mu Tuhan yang datang beribadah juga Tuhan berkati. Umat-umat Tuhan juga yang mungkin masih dalam kondisi yang lemah fisik, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Sidang jemaat-Mu juga yang mungkin masih dalam kesibukan pekerjaan juga Tuhan memberkati, menyertai sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan yang sudah kami perbuat di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami lagi Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan, baik dalam ibadah kaum muda remaja, baik dalam ibadah umum juga Tuhan, sesi 1, sesi 2, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria surga kami sudah berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.